Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, saya Syarifah Zarbon Aulia dari BPJ Purwokerto. Kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum yang sangat menyenangkan, yaitu membahas tentang sistem pencernaan. Kalian pasti sudah tahu apakah sistem pencernaan itu bagaimana makanan ini bisa terserap tubuh kemudian dikeluarkan makanan. Pernah kalian berpikir bagaimana makanan itu bisa proses dan bagaimana tubuh ini menyerap nutrisinya? Baik, pada praktikum ini saya sudah menyiapkan ilustrasi anatomi dan fisiologi pada sistem pencernaan. Pada praktikum ini kita mengurutkan sistem pencernaan pada manusia, yaitu dimulai dari rongga mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian rektum, dan kemudian yang terakhir anus. Baik, makanan yang kita makan dalam sehari-hari itu merupakan suatu molekul yang sangat kompleks, sehingga tubuh kita perlu untuk menyederhanakannya agar sari-sari makanannya bisa terserap baik oleh tubuh. Fungsi sistem pencernaan yaitu mengelola bahan molekul yang kompleks tadi berubah menjadi sederhana yang dibantu oleh proses kimiawi dan mekanik. Proses penyederhanaan ini bisa dalam bentuk mekanik atau kimiawi. Mekanik yaitu proses penyederhanaan makanan yang dibantu oleh otot dan organ lainnya. Sedangkan kimiawi yaitu proses penyederhanaan makanan yang dibantu oleh enzim. Baik, kita akan mulai dengan praktikum ini. Seru sekali sepertinya ya. Jadi ketika makanan yang kita makan ini pertama masuk dalam rongga mulut, di mana rongga mulut terjadi proses ingesti, yaitu makan. Dalam rongga mulut terjadi proses mekanik, yaitu dibantu oleh gigi untuk mengunyah dan memotong makanan. Sedangkan lidah juga berperan sebagai pengatur posisi makanan, dan ludah yang ada pada mulut kita sebagai berperan sebagai pelumas atau agar makanan ini bisa diaduk secara sempurna. Baik, setelah masuk rongga mulut dan kemudian dikunyah, makanan masuk ke kerongkongan. Ini dia kerongkongan. Pada kerongkongan ada yang namanya gerak peristaltik, yaitu gerakan makanan mendorong ke bawah ke organ selanjutnya. Setelah masuk kerongkongan, kemudian turun, kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung. Di sini makanan terjadi proses absorpsi atau penyerapan. Pada lambung, proses penyederhanaan makanan dibantu oleh proses kimiawi, yaitu dibantu oleh enzim pepsin dan renin beserta asam HCl. Di dalam lambung terjadi penyerapan sari-sari makanan yang akan diserap tubuh dan kemudian disalurkan ke seluruh tubuh. Setelah masuk ke lambung, sisa makanan akan masuk lagi ke usus halus, di mana sisa makanan akan dihancurkan lagi dibantu oleh enzim, dan di sini juga terjadilah proses absorpsi atau penyerapan. Setelah masuk halus, kemudian ada ini
usus besar. Pada usus besar terjadi pembusukan makanan dan penyerapan akhir dari sisa-sisa makanan. Dalam usus besar nanti juga menghancurkan makanan untuk kemudian masuk ke rektrum. Rektrum adalah stasiun akhir sebelum sisa makanan itu dikeluarkan atau sebagai jembatan. Jadi ketika makanan belum dikeluarkan maka akan disimpan dalam rektum. Setelah dalam waktu beberapa makanan akan turun ke anus. Di dalam anus ini makanan akan dikeluarkan dalam bentuk yang sederhana. Kesimpulan dari praktikum ini, kita ketahui bahwa sistem pencernaan dimulai dari rongga mulut, kemudian ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian rektum, dan akhirnya ke anus. Melalui sistem pencernaan ini, kita mengetahui bahwa tubuh kita memiliki fungsi fisiologi masing-masing agar proses penyerapan makanan bisa optimal. Hendaknya kita menjaga sistem pencernaan kita agar tetap bisa bekerja secara optimal. Sekian dari podcast saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.